dan Pangrango. Terbentang kawasan luas menghijau. Dihias Ciliwung sungai termasyhur. Kabupaten Bogor, indah dan subur. Penggalan bait Mars Tegar Beriman ini selalu kami nyanyikan dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur yang mendalam atas anugerah yang Tuhan berikan. Kabupaten Bogor, bumi tegar beriman. Desiran angin penuh irama pegunungan, hijau tumbuhan, menari manjakan mata. Tradisi budaya tumbuh kembang di dalamnya. Betapa hangat wargamu menyapa tamu. Kekaguman yang tak mungkin kupendam. Kerinduan yang menggoda untuk kembali datang. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Saya Iwan Setiawan, Wakil Bupati Bogor. Mengajak para pengelola wisata dan wisatawan untuk menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, Menjaga jarak, jaga jarak, cuci tangan, pariwisata bangkit. Indonesia maju. Kabupaten Bogor bisa. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya Cesar Gunawan bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Coffee Break. Pemirsa, seperti yang sama-sama kita ketahui ya, pandemi COVID-19 berdampak luas terhadap berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Pemutusan hubungan kerja, menurunnya daya beli masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah mati surinya sektor pariwisata. Untuk menghadapi itu semua, pemerintah Kabupaten Bogor hadir dengan inovasi dan terobosan baru yang diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Pagi hari ini sudah hadir dan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi karena Bupati Bogor Hajah Ade Yasin Esa MH sudah hadir bersama saya. Ibu sehat kembali, alhamdulillah bisa ketemu lagi Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu Hajah Ade Yasin. Bagaimana kondisi COVID saat ini di Kabupaten Bogor dan seperti apa dampaknya terhadap perekonomian di Kabupaten Bogor khususnya sektor pariwisata, Bu Hajah? Ya, memang pasti semuanya terdampak ya, semua daerah di Indonesia dengan adanya COVID-19 ini pasti terdampak. Tetapi yang paling banyak merasakan tentunya adalah daerah-daerah yaitu yang banyak dikunjungi wisatawan seperti hotel, restoran, tempat-tempat wisata dan lain-lain. Dan ini rata-rata mereka juga di tempat wisata itu banyak pekerja harian yang juga menjadi penunjang tempat wisata tersebut seperti pedagang asongan atau pedagang-pedagang yang memang bergantung hanya di tempat pariwisata. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kami sebetulnya kalau kita tidak segera cepat bertindak ya atau bersikap. Jadi di dalam masa pandemi ini pasti semua hotel juga merasakan penurunan karena selain tingkat kunjungan yang rendah, karena kami juga dalam posisi masih PSBB sampai hari ini. Tingkat hunian juga dibatasi hanya 50%. Dan dari 50% ini tentunya juga batasan yang lain seperti spa yang tidak boleh juga beroperasi, kolam renang juga karena ini juga merupakan sumber penularan dan lain-lain ini juga belum beroperasi sehingga banyak ya orang mau tadinya libur ke hotel tapi nggak jadi karena memang banyak keterbatasan. Nah, bagaimana caranya kita memulihkan ini? Ya tentunya pemerintah daerah juga harus berinovasi. Tidak hanya juga kita di masa pandemi ini harus meningkatkan PAD karena nggak mungkin juga. Tapi bagaimana caranya supaya mereka juga jalan, contohnya bayar pajak misalkan. Mereka jalan juga bayar pajak, tapi kita berikan keringanan. Nah, untuk bayar pajak kemarin untuk hotel, restoran dan semua pelaku usaha lainnya juga termasuk bayar PBB dan lain-lain, semua pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kita berikan dispensasi berupa potongan ya diskon berupa diskon 10% dan kita hapuskan sanksi pajak, sanksi keterlambatan gitu loh. Jadi otomatis dari situ masyarakat juga ada kesempatan untuk bayar lebih murah, akhirnya mereka juga membayar begitu. Nah ini salah satu upaya untuk bagaimana ekonomi berjalan terus. Lalu tempat-tempat wisata yang masa pandemi ini sebetulnya tidak mati semua, tapi tempat wisata yang lebih ke alam, pemandangan, curug ya, itu ternyata juga cukup diminati.
Jadi mereka bosan di rumah, apalagi pada saat masa-masa pandemi awal ya, dari Maret, April, Mei, di bulan Agustus ini tempat-tempat wisata sudah mulai banyak dikunjungi lagi. Dan ini juga merupakan peluang ya bagi pelaku usaha wisata, juga restoran, untuk juga membuka kembali tempat usahanya dengan normal walaupun tetap dibatasi. Tetap kunjungan itu walaupun restoran dan hotel kita batasi itu sekarang udah lebih baik begitu ya. 50% tetap kita batasi, tetapi sudah mulai menggeliat gitu. Dan kami tetap melakukan protokol kesehatan, dan salah satu yang juga mendorong mereka untuk tetap berjalan adalah tahun ini alhamdulillah kita juga bantu untuk pelaku UMKM dan juga para pekerja yang ter-PHK. Ini juga ada bantuan hibah dari pemerintah daerah, juga dibantu oleh Kementerian Pariwisata. Ya, Bogor alhamdulillah dapat 80 miliar untuk membantu usaha ataupun membantu permodalan bagi hotel dan restoran, karena memang sektor itu lebih banyak yang terkena dampak gitu. Jadi ada bantuan-bantuan seperti itu, dan di beberapa dinas juga kami lakukan inovasi dan perubahan-perubahan anggaran atau refocusing anggaran. Selain untuk anggaran kesehatan, di beberapa dinas juga melakukan anggaran yang memang tujuannya adalah membantu masyarakat, seperti pengadaan gerobak gerobak dorong untuk usaha-usaha hasil tani misalkan, atau juga karena di Bogor juga sedang hits ya kopi gitu kan, kita juga lakukan pelatihan barista kopi dan dibantu juga dengan peralatan kopi dan rodanya untuk berdagang. Dan tempat-tempat wisata juga kita bantu melalui fasilitasi, apakah itu letter sign, tempat posko, dan juga toilet-toilet ya, karena sebagian tempat wisata jarang sekali difasilitasi itu, sehingga kita lengkapi fasilitas tempat wisata. Dan 2021, insya Allah 2021 kita lakukan terobosan baru, yaitu bagi desa-desa yang infrastrukturnya juga tidak kurang bagus lah. Karena selama ini kami kan banyak ya desanya, ada dari 435 ada 416 desa. Dan desa ini kebanyakan juga banyak potensi wisata dan bisa hidup karena potensi wisata itu. Jadi kita ada program di 2021 itu Samisade, 1 miliar satu desa untuk membantu dan difokuskan juga untuk membangun infrastruktur desa, apalagi yang terkait dengan wisata atau aksesibilitas menuju tempat wisata, itu kita bantu. Iya, semakin menarik perbincangan, dan saya akan juga semakin penasaran ya apa saja yang digarap oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Jangan kemana-mana, Coffee Break akan segera kembali. Kita buktikan kekuatan Aquaproof. Sedrama apapun serbuan air dari luar, Aquaproof tetap melindungi rumah Anda seluruhnya. Keringat, kotoran, dan kuman bisa menyebabkan ketombe dan gatal. Pakai Clear Ice Cool Menthol. 3 kali bersih total, sikat habis ketombe, gatal dan kuman mental dengan sensasi kesegaran gunung es. Perlindungan total dari ketombe dan gatal, segar seharian. 100% yakin, Clear Ice Cool Menthol, sikat habis. Indonesia jangan menyerah. Jadilah bagian generasi no pain, no gain. Tetap bertahan dalam ketidaknyamanan. Tetap fit dan sehat. Indonesia jangan menyerah. Siap hadapi tantangan. Kalau nyeri otot karena kesibukan sehari-hari, saya selalu siap Counter Pain Cream. Bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Hangat meresap, tahan lama. Counter Pain dipercaya selama 45 tahun. Berapa masalah rambut yang bisa shampoo-mu atasi? 1. Shampooku sih atasi 3 masalah rambut. Baru Dove Super Shampoo 3-in-1 shampoo dengan serum, atasi rambut rontok, anti ketombe, dan galepek. Super hair pasti dong. Dove Super Shampoo. Dari mana? Indomie mie goreng Aceh. Sampai pedas Indomie. Kesayangan pedas Indonesia. Pedasnya Indonesia banget. Butuh referensi belanja yang mudah?
dengan barang-barang asli dan bergaransi? Atau ingin tahu pendapat para ahli mengenai gaya hidup sehat dan update berita terkini? Langsung kita ada bahaya nih. Kualitas udaranya dibagusin. Menyebabkan impotensi. AB Shop akan selalu memberikan inspirasi gaya hidup Anda. Karena kesehatan adalah investasi. Semuanya bisa Anda dapatkan di AB Shop. Setiap hari pukul 1.30 hingga 2 waktu Indonesia Barat. AB Shop, belanja mudah, enggak ribet. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Selesaikan nggak pakai lama dengan Sunlight. Satu tetesnya efektif angkat dan bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Sunlight, lebih dari 30 tahun paling dipercaya ibu Indonesia. Keringat, kotoran, dan kuman bisa menyebabkan ketombe dan gatal. Pakai Clear Ice Cool Menthol. 3 kali bersih total, sikat habis ketombe, gatal dan kuman mental dengan sensasi kesegaran gunung es. Perlindungan total dari ketombe dan gatal, segar seharian. 100% yakin. Clear Ice Cool Menthol, sikat habis. Baru kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Ampasnya cepat turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Kopi Creamy Latte dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut, bikin good mood. Kopi Creamy Latte dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut, bikin good mood. Creamy Latte. Hanya di aplikasi MyXL. Temukan beragam penawaran terbaik. Akses mudah dan simple. Juga banyak bonus tiap hari. Download sekarang. XL, ekstra bisa. Nutribus, minuman susu rasa coklat nikmat dengan Vitago. Mengandung vitamin B3 dan B6 untuk bantu pembentukan dan metabolisme energi. Ini untuk nanja, ini untuk nambah kecepatan. Semangat banget. Makasih ya. Nutribus, tersedia dalam kemasan kotak. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali saya akan mengajak Anda berbincang dengan Ibu Hajah Ade Yasin, Bupati Bogor. Bu Ade, terkait dengan libur Nataru, Natal dan Tahun Baru, bagaimana atau apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Bogor untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan? Karena sebagaimana kita tahu ya, warga Jakarta dan sekitar itu sangat mudah untuk mengakses ke Bogor. Bu Hajah. Ya, pasti sorotannya pasti ke puncak ya, karena puncak itu merupakan destinasi favorit dan juga di situ jalannya sudah jalan nasional sehingga siapapun pasti menyorot ke puncak. Padahal ada beberapa lokasi wisata yang bagus juga, tidak kalah bagusnya dengan puncak. Tetapi karena memang ini sudah jadi favorit ya, tentunya kita harus melakukan antisipasi terkait dengan Natal dan Tahun Baru. Jadi saya di dalam perpanjangan PSBB ini sudah juga mengantisipasi agar para wisatawan yang datang untuk menginap di hotel maupun ke tempat wisata itu wajib sudah rapid test atau antigen. Ini juga berdasarkan kesepakatan dengan beberapa wilayah ya, diantaranya Jakarta, Depok, Bogor dan sekitarnya Kota Bogor juga. Jadi kami ini walaupun di bawah Provinsi Jawa Barat, tetapi dalam penanganan COVID ini kami mengintegrasikan dengan beberapa daerah yang di bawah metro begitu ya. Jadi seperti DKI dengan Tangsel, dengan Bogor ya kan, dengan Bekasi itu selalu kami menyamakan persepsinya di situ. Jadi karena alur manusia dan jalur ke atas itu ya pasti dari beberapa daerah di situ gitu. Jadi itu langkah antisipasi kami untuk supaya tidak terlalu terjadi tumpah ruah masyarakat yang datang ke puncak. Dan di puncak juga kami jaga di sekat-sekat ya untuk bagaimana kita juga memantau agar tidak terjadi lonjakan pengunjung ke sana. Dan biasanya kalau libur kan
mobil itu lebih kurang 29 sampai 30 ribuan masuk ke atas ya, baik untuk menuju wisata puncak maupun hanya sekadar lewat untuk lihat-lihat pemandangan dan lain-lain. Nah, kami bekerja sama dengan kepolisian untuk bagaimana agar kondisi tetap terkendali. Dan di Bogor juga pintu masuknya terlalu banyak sih ya, banyak pintu masuk kita sulit ketika harus menyeleksi wisatawan di beberapa pintu masuk, tapi seleksi itu dapat dilakukan di tempat-tempat wisata seperti hotel tersebut. Jadi mereka juga sudah paham karena memang angka COVID ini lagi tinggi-tingginya, sehingga bantulah kami gitu loh untuk menyelesaikan persoalan supaya minimal tidak terjadi lagi lonjakan-lonjakan positif di Kabupaten Bogor gitu. Ya. Bagaimana langkah strategis dan positif dari Kabupaten Bogor untuk mengantisipasi atau mungkin untuk memulihkan ekonomi khususnya dalam sektor pariwisata di masa new normal ini? Ya, selain tadi kita juga melakukan pengawasan ketat ya, di kami juga ada tim monitoring untuk wisata ya, tempat-tempat wisata melalui Dinas Pariwisata dan dinas terkait. Kami juga melakukan upaya-upaya yang tadi saya sampaikan tadi berupa bantuan, baik bantuan hibah secara langsung, juga bantuan permodalan dan juga bantuan melalui infrastruktur. Ya, jadi jangan semuanya kita berikan hanya bantuan-bantuan gratis sehingga ya khawatirnya nanti masyarakat menjadi manja. Yang salah satu bantuan itu adalah untuk aksesibilitas pariwisata masing-masing desa, karena di kami ini rata-rata desa kami ini punya tempat wisata. Di Kabupaten Bogor ini ada 101 curug ya yang menjadi tujuan wisata. Dan ini di masa pandemi ini menjadi tempat yang favorit, sehingga kami dalam mengatasi ini juga memberikan bantuan untuk fasilitasi mereka dengan infrastruktur yang bagus, dengan fasilitas-fasilitas yang lain seperti toilet, seperti pos jaga dan letter sign yang kita berikan supaya nambah menarik tempat wisatanya, dan setu-setu yang tidak dimanfaatkan karena setu ini kan di bawah PSDA ya. Jadi setu-setu ini dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan dengan izin tentunya ya, prosedur yang ditempuh oleh BUMDes. Jadi beberapa BUMDes sudah mulai aktif mempergunakan, memaksimalkan potensi tersebut, dan secara fasilitasi kita bantu melalui APBD gitu agar pariwisata di Kabupaten Bogor terus menggeliat. Karena kami juga sedang tagline-kan Bogor ini dengan sport and tourism, sehingga kita bisa bangkit bersama-sama dalam rangka pemulihan ekonomi ini. Dan tentunya 2021 juga beberapa program telah kami persiapkan untuk supaya masyarakat juga tidak ya merasa susah begitu kan, sekarang rasanya susah dan lain-lain. Nah itu juga dalam masa pandemi ini di tahun 2020 kami dorong juga investasi untuk segera merealisasikan seperti mall. Di masa pandemi ini mungkin hanya Kabupaten Bogor yang membuka 3 mall dalam 2020. Yang pertama IKEA, yang kedua itu Lulu, Hypermart, dan yang ketiga Aeon. Kenapa kami dorong mereka untuk buka? Karena kan di masa pandemi ini tidak susah semua. Ada yang susah, ada yang diuntungkan dengan pandemi ini. Contoh ya, salah satunya adalah UKM masker. Mereka pasti tidak kesulitan di masa ini karena banyak pesanan. Lalu juga ada makanan yang sekarang gaya hidup orang-orang ini sudah mulai Grab ya, pesan makanan melalui GrabFood, sehingga mulai bangkit makanan. Lalu usaha tanaman hias juga ini mulai bergeliat di masa pandemi ini karena ada hobi-hobi baru, terutama dilaksanakan oleh perempuan ya, yang senang tanaman, tiba-tiba senang tanaman karena mungkin nggak ada pekerjaan lain. Nah ini juga yang menggeliat yang kita manfaatkan begitu. Jadi saya minta kepada para pengusaha, saya jamin ketika Anda buka pasti banyak yang belanja. Karena tidak semua orang Bogor ini susah, saya bilang. Ada juga yang jadi orang kaya baru juga banyak gitu loh. Dan alhamdulillah mereka sudah buka di tahun 2020 di masa pandemi ini. Saya sendiri yang buka, dan saya minta setiap persyaratan mereka buka itu saya titip para pelaku UKM untuk bisa berjualan juga di sana. Jadi seperti contohnya di IKEA ini ada pojok UKM, karena UKM kita banyak kan sekitar 700 ribuan dari 6 juta penduduk di Kabupaten Bogor.
Jadi mereka bergiliran mengisi booth-booth di sana. Lalu di supermarket Lulu juga saya masukin yang memenuhi syarat sesuai PDRT itu ada 29 UKM. Dan di Aeon juga ada gerai UKM, mereka diberikan roda-roda atau booth-booth untuk berjualan. Jadi semua everybody happy lah ya. Betul. Cukup banyak langkah real yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Jangan kemana-mana, kami segera kembali lagi setelah jeda komersial berikut ini. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat nyegerin gerah kayak di iklan? Nyatanya Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Hanya di aplikasi MyXL. Temukan beragam penawaran terbaik. Akses mudah dan simple. Juga banyak bonus tiap hari. Download sekarang. XL Ekstra bisa. Keringat, kotoran, dan kuman bisa menyebabkan ketombe dan gatal. Pakai Clear Ice Cool Menthol. 3 kali bersih total, sikat habis ketombe, gatal dan kuman mental dengan sensasi kesegaran gunung es. Perlindungan total dari ketombe dan gatal, segar seharian. 100% yakin. Clear Ice Cool Menthol, sikat habis. Kicau burung bernyanyi. Wherever I go, he goes. We'll all be together. Esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Jeans belel. Loh, videomu nggak nyala? Muka aku lagi belel kayak jeans kita. Kan ada ini, Fair Lovely Facial Foam dengan multivitamin membersihkan kotoran dan kuman, muka Vita Glow seketika. Selamat ulang tahun. Baik muka belel, hello Vita Glow. Dari mana? Indomie mie goreng Aceh. Sampai pedas Indomie. Kesayangan pedas Indonesia. Indomie. Pedas Indonesia banget. Baru Magnum Double Coklat. Es krim coklat dengan 2 lapisan coklat Belgia tebal. Berani coba yang double. Baru Magnum Double Coklat. Pakai Pond's Menpor Vakum baru. Sedot kotoran dan minyak 10 kali lebih banyak. Untuk muka cerah, bebas minyak. Foto dulu ah. Ketombe. Baru Clear Goceng bisa 11 kali pakai. Bersihkan rambut setiap hari dari kuman. Sikat habis ketombe cuma goceng buat 11 kali pakai. Sikat habis. Kopi Creamy Latte dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut, bikin good mood. Kopi Creamy Latte dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut, bikin good mood. Creamy Latte. Baru kopi hitam Milus Mix. Wow, bubuknya super halus. Ampasnya cepat turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Milus Mix, kopi hitam anak muda. Butuh referensi belanja yang mudah? Dengan barang-barang asli dan bergaransi? Atau ingin tahu pendapat para ahli mengenai gaya hidup sehat dan update berita terkini? Langsung Udah tanda ada bahaya bunyi. nih. Kualitas udaranya dibagusin. Menyebabkan impotensi. AB Shop akan selalu memberikan inspirasi gaya hidup Anda. Karena kesehatan adalah investasi. Semuanya bisa Anda dapatkan di AB Shop. Setiap hari pukul 1.30 hingga 2 waktu Indonesia Barat. AB Shop belanja mudah, enggak ribet. Pemirsa, Sprite Water Lemon, minuman enak buat ngilangin haus. Water Lemon, air ditambah lemon lime yang strategis dalam volume botol yang enak buat ngilangin haus. Rasakan Water Lime. Aus. Sprite Water Lemon, enak buat ngilangin haus. Kembali di Cafe Break dan kembali saya akan mengajak Anda berbincang dengan Ibu Hajah Ade Yasin. Bu Hajah, sebelum Ibu menyampaikan pesan dan harapan yang terkait dengan semuanya, termasuk pula harapan bagi masyarakat Bogor dan semuanya juga, ada yang pernah diraih juga seperti dari Kabupaten Bogor, Bu ya? Ya.
Apa aja Bu, kalau boleh tahu Bu? Ya, kalau kaitan dengan pariwisata, barangkali saya di 2020 ini pernah mendapat penghargaan sebagai Bupati Entrepreneur dari Center of Asian Marketing, itu se-Asia ya, Asia Tenggara. Dan ya ini cukup membuat saya lebih semangat lagi untuk bagaimana kita menggali potensi-potensi wisata yang ada. Dan akhir tahun ini juga saya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Innovative Government Award ya, yang mungkin mengamati, mereka mengamati, dan ini juga ada beberapa tahapan-tahapan ya, termasuk juga wawancara dan lain sebagainya yang dilakukan. Nah ini mudah-mudahan juga menambah semangat saya untuk tetap menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bogor. Amin. Dan ini pula terkait dengan semangat tersebut, apa pesan dan harapan Ibu ya terkait pula dengan masyarakat Bogor pada khususnya, pariwisata, ekonomi, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, Bu Ade? Ya. Harapan yang pertama adalah pasti ini juga menjadi harapan seluruh masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Bogor tapi di seluruh Indonesia bahkan dunia, agar pandemi ini segera berakhir. Lalu yang kedua adalah di masa pandemi ini tentunya tidak semua orang kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan. Tetapi bagi orang yang masih ekonominya stabil dan apalagi mendapat keuntungan dari COVID ini seperti usaha-usaha yang memang diperlukan pada saat COVID, saya minta mereka jangan ragu untuk membelanjakan uangnya. Karena ketika perputaran uang kembali normal, insya Allah kondisi juga akan pelan-pelan mulai membaik. Jadi jangan semuanya saving money gitu loh. Jangan semua ngirit gitu. Ada yang memang harus ngirit, ada yang memang enggak gitu. Karena ini perputaran ini harus berjalan selama masa pandemi ini. Kalau enggak kan kita repot juga untuk masyarakat yang memang terdampak, terutama terdampak PHK dan terdampak usaha atau ekonominya gitu. Dan pesan saya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, agar tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan atau menjaga kebersihan. Dan jaga keluarga, karena sekarang klaster keluarga juga sudah mulai. Jadi menjaga diri sendiri sama juga dengan menjaga orang lain. Makanya tetaplah kita patuh terhadap aturan pemerintah, karena pemerintah membuat aturan tidak mungkin menyusahkan masyarakat ya. Jadi itu yang menjadi inti dari keinginan kami selaku pemerintah daerah. Iya, Bu, terkait pula dengan apa yang menjadi harapan dan pesan Ibu Hajah Hade Yassin ya, pariwisata, ekonomi. Ibu sempat mengeluarkan seruan Bupati Bogor dan bagaimana Bu implementasi di lapangannya sejauh ini, Bu Hajah? Seruan tetap, di mana-mana kami melakukan seruan 3M itu, tapi di menjelang Natal dan Tahun Baru ini biasanya pariwisata itu penuh dan membludak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah demi menjaga kesehatan masyarakat, dan kami pun sudah berunding dengan beberapa kepala daerah melalui pementeri waktu itu, Zoom meeting kami. Kita harus kompak ya, dengan syarat-syarat yang memang pasti berat untuk masyarakat. Tetapi ini harus kita lakukan, yaitu datang ke Bogor, ke tempat pariwisata untuk berlibur dan lain-lain, batasi, dan tentunya pembatasan itu harus juga ketat, yaitu dengan membawa hasil rapid atau antigen. Kalaupun tidak membawa, kami juga ada rumah sakit umum daerah yang juga bisa melayani untuk melakukan rapid test atau antigen. Ya, ya. Sejauh ini Bu, bagaimana, apakah Ibu sudah siap untuk terlebih lagi besok sudah mulai libur Nataru Bu ya? Untuk Pemkab Bogor sudah siap untuk menghadapi lonjakan wisatawan Bu? Sudah siap. Ya. Karena kami juga dengan forum koordinasi pimpinan daerah, Pak Polres, Pak Dandim, Kajari dan lain-lain, ini juga sudah melakukan rapat dan siap-siap mengantisipasi itu. Jadi semua stakeholder kita libatkan, kami juga rutin pasti akan turun ya ke tempat-tempat ibadah untuk memberikan sosialisasi dan lain-lain, juga turun ke tempat-tempat wisata. Semuanya kita lakukan untuk mencegah lonjakan dan mencegah terjadinya penyebaran. Kami memang harus bekerja sama dengan semua pihak, dan kerjasama ini tidak akan berarti ketika masyarakat juga tidak bekerja sama. Jadi kami mohon masyarakat juga mengerti dan paham ini adalah untuk kebaikan kita semua. Betul. Semoga harapan kita untuk Indonesia yang kembali menggeliat dan tentunya Indonesia bangkit bisa benar-benar terwujud dan kita keluar dari pandemi COVID-19. Jangan lupa juga untuk menerapkan selalu 3M ya, benar Bu ya? Betul. Dan ini pun juga menjadi salah satu hal yang menjadi kewajiban buat kita untuk peduli akan diri sendiri dan juga orang lain. Bu Hajah Hade Yassin, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Sehat
sehat selalu dan sukses untuk persiapan mengantisipasi lonjakan pariwisata di Kabupaten Bogornya. Terima kasih. Demikianlah perjumpaan kami pada pagi hari ini di Coffee Break. Jangan kemana-mana, kami masih punya banyak program menarik lainnya hanya di TV One. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat selalu. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan